Dalam video ini saya akan membahas 6 fakta menarik soal all new Nissan Kicks e-Power yang dijual di Indonesia. Halo NMA Members, ketemu lagi bersama saya Rudi Gupta. Dan di belakang saya sekarang ada sebuah compact SUV yang rasanya akan menjadi salah satu kuda hitam di dunia otomotif tanah air. Dan inilah dia, all new Nissan Kicks e-Power. All new Nissan Kicks e-Power itu dilengkapi dengan mesin hybrid. Sistem hybridnya ini tuh berbeda. Sistem hybrid Nissan diberi nama e-Power. Apa itu e-Power? E-Power adalah sistem hybrid yang memberikan sensasi berkendara menyerupai mobil listrik murni, namun tetap memiliki mesin bensin. Bedanya adalah mesin bensin e-Power itu berfungsi sebagai generator untuk mengecas baterai listrik, sehingga dia berbeda dengan sistem hybrid lainnya. Makanya kenapa sistem e-Power ini mendapat penghargaan, banyak sekali penghargaan, karena sistem kerjanya itu unik. Seperti bisa kita lihat di sini, di dalam ruang mesin terdapat satu mesin konvensional, mesin berkode HR12 3 silinder, dan juga motor listrik. Dua sistem mesin ini yang menjadi bagian daripada all new Nissan Kicks e-Power dan menjadi nilai jual yang menurut kami itu menarik. Saat ini all new Nissan Kicks e-Power adalah mobil hybrid termurah di Indonesia, di mana sistem kerjanya mesin konvensional bukan untuk menggerakkan roda, tetapi hanya berfungsi sebagai generator untuk mengecas baterai. Dan kalau kita beralih ke mesin bakarnya, ini adalah mesin, bisa dibilang mesin legendarisnya Nissan, HR12DE, yang juga dipasang di Nissan March. Mesin ini konstruksinya 3 silinder, namun mesin ini tidak dipakai untuk menggerakkan roda. Mesin ini dipakai untuk mengecas baterainya, sehingga ini menjadi semacam jawaban untuk kalian yang mungkin di luar sana yang masih skeptis terhadap mobil listrik, terutama infrastruktur kita di Indonesia rasanya belum begitu baik ya untuk penerapan mobil listrik. Mobil ini kan membuat worry free, perasaan worry free terhadap seberapa jauh jarak yang bisa kalian tempuh, karena tidak memerlukan cas eksternal, baterainya cukup dicas sama mesin bakarnya. Mesin bakarnya ini memakai bensin yang bisa didapat di mana saja. Jadi ketika suatu waktu kalian membawa ini keluar kota, membawa mungkin ke daerah pegunungan, itu tidak menjadi masalah, karena yang dibutuhkan bukan charge eksternal, tetapi cukup cari pom bensin. All new Nissan Kicks e-Power ini memiliki desain yang saya rasa ini adalah selera semua orang. Yang pertama adalah karena melihat desainnya, semua terlihat cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Dan yang penting adalah Nissan tetap membuat tampang dengan grill V-shape khas mereka, sehingga orang akan tahu ini adalah mobil Nissan tanpa melihat grillnya. Dan yang menarik adalah di bagian depan kita akan melihat V-Motion Grill. Ini adalah bahasa desainnya Nissan, di mana orang akan tahu bahwa ini adalah mobil Nissan tanpa melihat emblemnya, karena bahasa desainnya Nissan saat ini adalah membuat grill dengan menyerupai huruf V. Dan yang menarik adalah logo Nissan di sini ditutup dengan semacam akrilik, sehingga kesannya menjadi high-tech. Lampu utama yang dipasang di Nissan Kicks ini terlihat begitu modern dan senada dengan layout secara keseluruhan. Seperti bisa dilihat, kesan modern pertama yang saya tangkap adalah Nissan membuat logo Kicks di sini, di dalam sini, yang kelihatannya menjadi keren sekali, kelihatan modern gitu loh. Lantas, headlampnya juga memakai teknologi LED. Di bagian tengah ini adalah DRL yang akan menyala saat siang. Sementara lampu utama di sebelah samping sana seperti bisa dilihat. Dan ketika kita memainkan tuas untuk lampu beam, yang akan menyala adalah di tengah ini. Satu lagi hal yang menarik adalah fog lampnya. Fog lamp sekecil ini, tapi efek yang ditimbulkan adalah luar biasa. Lampu ini terang sekali, dan yang penting adalah tidak merusak desain frame ini. Fog lamp ini nyaris tidak kelihatan,
tapi begitu malam itu terlihat sangat terang. Nissan Kicks e-Power dilengkapi dengan roda 17 inci dengan profil ban 205/55 ring 17. Mobil ini menawarkan 4 pilihan warna. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah namanya Storm White dengan two-tone color, putih dan hitam, di mana konsep two-tone color ini yang akan membuat kesan floating roof. Warna lainnya adalah orange dan hitam, dan juga ada gunmetallic serta warna black star. Jika kita melihat desain dari samping, mobil ini terasa agresif sekali dan seperti seakan-akan mau menerkam. Dimana kalau kita lihat terdapat garis nat tegas dari belakang yang menyambung ke lampu belakang sampai hampir ke pilar A. Sementara pada fender terdapat nat yang berbeda lagi. Jadi mobil ini kesannya sangat-sangat sporty. Bentuk lampunya ini tidak biasa, tapi menarik, sangat menarik dilihat. Bentuk lampu ini terlihat sangat modern yang sama dengan konsep lampu di depan. Selain itu, Nissan Kicks di Indonesia dijual dalam satu varian. Di belakang dilengkapi dengan wiper, sensor-sensor, ada 4 sensor di sini. Lalu ada spoiler yang menyatu dengan atap. Spoiler kecil tapi membuat tampilan belakangnya terlihat manis. Dan juga terdapat antena shark fin. Untuk menegaskan kesan sporty, terdapat juga diffuser dengan aksen yang agak kasar di sini. Untuk yang membawa barang banyak, tidak usah khawatir karena Nissan Kicks e-Power ini dilengkapi dengan bagasi super luas. Volumenya adalah 423 liter dan bisa menampung 2 hingga 3 tas berukuran sedang. So, buat bawa liburan nggak ada masalah sih. Kabin adalah salah satu bagian dari all new Nissan Kicks e-Power yang saya suka. Kenapa? Layout kabinnya itu dibuat dengan baik. Maksudnya rancangannya itu tidak neko-neko, tapi fungsional banget. Semua gampang diraih. Dan juga untuk pengemudi ada tombol-tombol di setir ini, sehingga ketika kalian nyetir itu tidak perlu repot-repot mindahin tangan kemana-mana. Semua tombol kontrol ada di setir. Kesan all black yang ditampilkan di interior ini tuh kesannya sporty banget. Dan juga setirnya flat bottom, jadi bawahnya ini rata. Dan ada aksen jahitan di sini dan juga di sini. Dan yang paling penting adalah Nissan membuat jok yang diberi nama Zero Gravity. Maksudnya jok ini konsepnya seperti semi bucket. Jadi ada pinggiran di sini, di punggung dan di paha, yang membuat driver dan penumpang itu tidak banyak bergerak ketika mobil ini bermanuver. Jadi emang menyenangkan banget untuk dikendarai ini mobil. Yang membuat all new Nissan Kicks e-Power ini terlihat sebagai mobil hybrid itu adalah tombol-tombol di deretan konsol tengah sini. Kalau bisa kita lihat di sini ada tombol start stop, tombol EV atau electric vehicle. Tombol EV ini itu yang membuat mobil berjalan dengan daya yang ada pada baterai. Jadi full, dia tidak memungsikan mesin bensinnya untuk mengisi baterai. Tapi biasanya pada kondisi kita menekan EV ini harus ada pada drive mode smart atau eco. Pada drive mode normal itu sensasi berkendara yang dihadirkan itu seperti mobil bensin. Walaupun pada faktanya memang tetap daya dari baterai listrik yang dipakai. Bedanya dengan dua drive mode sebelumnya, smart dan eco, pada mode normal kita tidak bisa memungsikan one pedal driving. Head unit ini juga mendukung fitur koneksi Bluetooth dan USB. Sementara apps ini adalah untuk menyambungkan handphone kalian dengan head unit ini. Sekarang kita sudah mengoneksikan handphone ke head unit dan semua fungsi telepon akan berpindah ke sini semua. Kita bisa melakukan telepon, lalu kita bisa mendengarkan musik langsung dari handphone dan mengatur semua penampilan kamera, baik tingkat keterangan, kontras, warnanya. All new Nissan Kicks dilengkapi dengan sistem infotainment menarik
karena kalian bisa lihat di sini, ini adalah sebuah layar berukuran 8 inci yang sangat besar dan banyak sekali fitur yang ada di dalam ini. Kalian bisa mengoneksikan ponsel baik Android atau iPhone untuk kemudian di mirroring semua fungsi yang ada di ponsel kalian. Dan menariknya adalah semua fungsi yang ada di head unit ini bisa kita atur melalui tombol-tombol yang ada di setir. Jadi kalian tinggal fokus mengemudi dan semua tombol ini bisa difungsikan sebagaimana seharusnya. Karena layarnya besar sehingga kita bisa memantau pergerakan mobil dari kamera di belakang dan juga 360 kamera kita untuk parkir. Seperti bisa kalian lihat di sini, ini adalah kamera belakang dan ini adalah kamera 360. Shift knob all new Nissan Kicks e-Power ini dibuat pendek sebagaimana mobil hybrid yang high tech kesannya, dan juga ada lingkaran biru di sini. Shift knob ini bukan sesuatu yang harus kita mainkan terus-menerus, makanya dikasih shift knob yang simple dan kinerjanya juga sangat gampang dipakai. Meter cluster all new Nissan Kicks e-Power cukup informatif. Di sebelah kanan terdapat petunjuk kecepatan berupa jarum analog seperti biasa. Cuman di sebelah kiri itu terdapat MIB super besar yang isinya komplit banget. Seperti bisa kita lihat di situ, kita bisa memantau energi flow. Artinya kalau seperti ini mesin bensin sedang mengisi baterai Nissan Kicks. Lalu kalau kita pindah, kita bisa melihat sambungan Bluetooth terhadap audio. Lalu di sini juga ada fuel economy history-nya. Jadi nanti ketika mobil berjalan, secara otomatis komputer akan melihat tingkat fuel economy dari mobil ini. Ada pilihan lainnya di sini yang bisa kita mainkan, termasuk attention alert, low temperature, chassis, blind spot, dan lain sebagainya. Ini adalah jok baris kedua Nissan X e-Power yang sangat lega dan sangat nyaman, apalagi di sini dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk penumpang di belakang dan terdapat headrest untuk 3 penumpang. Dan ini adalah posisi duduk saya yang menyisakan banyak sekali ruangan, dan juga terdapat power outlet di sini. Seperti bisa dilihat, headroomnya sangat memadai di sini, begitu juga legroom. Buat yang claustrophobia, baris kedua itu sangat jauh dari itu, karena kita walaupun di sini terdapat panel yang naik ke atas, tapi kita tetap merasa luas di bagian ini. One pedal of operation adalah fitur yang memungkinkan driver untuk mengendarai mobil ini hanya dengan menginjak dan melepas pedal gas. Untuk mendapatkan akselerasi tinggal injak pedal gas, sementara begitu pedal gas kita angkat, rem secara otomatis akan membuat mobil berkurang kecepatannya. Tapi fitur ini lebih nikmat kalau kita pakai saat jalan-jalan macet. Kaki kita tidak perlu menginjak rem lagi, mobil sudah otomatis berhenti. Untuk one pedal operation ini jangan khawatir kalau lampu rem tidak menyala, karena faktanya ketika kita melakukan mengangkat pedal gas, lampu rem di belakang tuh menyala, sehingga pengemudi di belakang langsung sadar bahwa kita sudah mengurangi kecepatan. Impresi berkendara yang dikasih sama Nissan Kicks e-Power ini tuh sangat impresif ya dibilangnya. Saat ini kita sedang berjalan dengan daya yang didapat dari baterai listrik. Saking besarnya power yang dihasilkan, torsinya terutama 260 Nm, bikin tarikannya tuh
spontan banget. Dan yang menarik adalah ketika kita jalan, kita masuk ke dalam kabin dan jalan, kabin Nissan Kicks e-Power ini terasa begitu hening. Faktor pemakaian motor listrik dan juga penambahan peredam di kabin membuat kabin ini terasa nyaman gitu. Efek suara dari luar tuh tidak terlalu terasa. Mungkin yang akan terdengar adalah hanya suara roda bersentuhan dengan jalan dan juga marka kejut seperti ini. Oh ya, ngomongin soal suspensinya, Nissan Kicks e-Power ini sangat Nissan banget. Sebagai pengguna Nissan, saya tahu benar bagaimana karakter mobil-mobil Nissan. Salah satunya ya ini. Mobil ini suspensinya empuk, tapi begitu kita bawa kencang, itu sangat stabil. Kalau bisa kita sebut suspensi seperti ini yang karakternya dewasa. Jadi dia empuk ketika kita melewati jalan tidak rata, tapi juga stabil saat bermanuver di kecepatan tinggi. Sebagai sebuah compact SUV, Nissan Kicks e-Power ini menyajikan paket yang lengkap. Dari ground clearance yang tinggi sekitar 175 cm yang bisa leluasa untuk dipakai ke rute-rute yang tidak rata, suspensi yang enak, dan juga yang penting adalah handlingnya. Mobil ini ketika kita bawa terasa mobil urban sekali gitu. Untuk di dalam kota oke, untuk di luar kota oke. Radius putar yang dia punya itu sangat kecil, sehingga untuk manuver di jalur-jalur yang sempit, di jalur perkotaan itu sangat nikmat, karena kita tidak membutuhkan ruang yang besar untuk memutar satu mobil, dan juga ketika kita parkir mundur, kita tidak perlu ruang yang begitu luas untuk membuat mobil ini parkir dengan baik. SUV inovatif ini juga dilengkapi dengan Nissan Safety Shield System, yaitu teknologi yang bisa bikin drivernya bebas khawatir. Di mana di dalamnya terdapat Intelligent Forward Collision Warning yang bakal mendeteksi pergerakan mendadak kendaraan di depan pada jalur yang sama, dan juga memperingatkan pengemudi akan potensi tabrakan dengan kendaraan di depannya. Sementara itu, terdapat juga Intelligent Emergency Braking yang secara otomatis akan mengaktifkan pengereman ringan dan pengereman darurat saat risiko tabrakan meningkat, sehingga membuat driver bisa mencegah terjadinya tabrakan belakang dan mengurangi dampak dari tabrakan itu sendiri. All new Nissan Kicks e-Power juga dilengkapi Intelligent Cruise Control yang pertama di kelasnya. Teknologi ini akan membuat kendaraan secara otomatis menjaga jarak dan kecepatan aman dari kendaraan di depannya, sehingga mengurangi kelelahan pengemudi saat perjalanan jauh atau kemacetan. Nggak sampai di situ, teknologi lain seperti Blind Spot Warning, Intelligent Round View Monitor with Moving Object Detection, Rear Cross Traffic Alert, dan juga Intelligent Traction Control dan Hill Start Assist yang tersedia di model Nissan Kicks e-Power. Untuk fakta terakhir dari pembahasan All New Nissan Kicks e-Power ini, kita akan membawa mobil ini ke sebuah bengkel velg, dan kita akan lihat potensi modifikasi kaki-kaki seperti apa yang bisa kita terapkan terhadap Nissan terbaru ini. Jadi kita lihat. Oke, akhirnya kita sudah sampai di bengkel yang akan memberi kita rekomendasi velg buat all new Nissan Kicks kita. Halo, Pak Bowo, Bro Erik, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Ya, beginilah Pak, jadi kita, Pak Bowo, Bro Erik, kita lagi bawa mobil Nissan Kicks. Udah tahu kan? Wah, belum. Belum. Belum tahu? Belum. Pak Bowo udah tahu? Udah tahu. Ya.
yang listrik. Oh, Nissan yang listrik. Yes. Kita yang hybrid. Oh, hybrid. Ini kalau Bener. kalau belum ganti velg belum nyetrum. Iyalah, belum nyetrum. Ya kan? Belum ganti velg belum. Biar nyetrum, makin ya? nyetrum kita mesti bikin keren. Kita Nah. wawancaranya juga udah di Betul. wah nih showroom velg nih. Nah, Ya kan? Oke, makanya kita Kalau- kesini. Kalau ngomongin mobilnya pasti lu nggak perlu kesini. Betul, Kalau betul. mobilnya supaya lebih keren gimana? Betul. Di sini tempatnya, karena Betul. hidup harus keren. Betul, Pak. Ya. Betul. Coba Rik, mainkan Rik. Ya udah, kita mobilnya ada di bawah. Mana perlu? Mobilnya warna putih. Warna kita putih. bawa ke sini khusus buat didandanin di sini. Oke, Kita ya kasih udah. dua pilihan dulu ya. Oke, siap. Kita Satu lihat gaya dulu. racing. Racing. T37 dong. Wih, iya Ya, tuh, satu. itu semua pasti nggak pernah salah itu velg. Oke, benar. Satu lagi Legend. sekarang yang lagi saya rasa 18 kali ya. 18 Pakai yang face flow wheel, foam diver. yang ringan gaya juga. diver ya. Oke. Karena mobilnya kan mobil listrik. Listrik, Nggak betul. boleh velg berat-berat, minimal harus flow foam atau forge. Oh, I see. Kalau Kita nggak- keberatan kinerjanya dia kan itu mobil kalau nggak salah waktu jalan dia ngecas kan. Ngecas. Nah, kalau dia keberatan jadi ngecasnya lama. Oh, iya Gitu. benar. Pokoknya gaya keren tapi harus bener. Oke, kita let's cek, go, Pak. kita lihat. Jadi sekarang pilihan pertama kita pilihin T37 karena tadi kembali kita harus selalu ingat velg itu adalah pakaiannya mobil. Oke. Jadi bukan velg yang nentuin mobil. Mobilnya apa dulu Oke. kita pilihin, oke? Nah, karena mobil listrik kita lebih cenderung untuk milihin yang lebih ringan. Oke, Oke. ringan. Supaya kinerja mobilnya nggak terlalu berat. Ya, nah Erik ada pilih T37 OG yang dari zaman pertama kali dibikin kayak gini masih pakai stiker. Oh. Ya, oke. Ini model basic ya? Iya, kenapa namanya OG? OG itu kepanjangan original. Oh, oke. Nah, T37 zaman dulu kan pakai stiker. Oh, I see. Makanya ini I see. namanya OG. Tapi yang ini udah discontinue item ya. Kebetulan kita masih punya stoknya. Stoknya. Simpenan. Mana? Oke. Nah, pilihan kedua. Oke. Pilihan kedua. Pilihan kedua Ya. kita ada face wheel nih. Terus wheel ini Ini juga salah satu best seller di toko kita. Hmm. gaya sekarang. Gaya Oke. sekarang. Apa yang disebut gaya sekarang? Bukan modelnya aja. Modelnya memang gaya sekarang karena kan diver ya. Oke. Apa namanya, Pak? Diver tuh Diver. jadi gini. Ah. Kenapa velg-velg sekarang banyak begini? Karena mobil baru kebanyakan insetnya tinggi. Oh, oke. Dulu zaman dulu kan celong. Sekarang nggak mungkin karena mobil sekarang insetnya tinggi. Oh, oke. Terus oke. kalipernya kadang-kadang nongol, remnya ada yang pakai remnya lebih besar. Jadi Iya, betul. desainnya si diver ini buat mengakomodir itu. Jadi dia lurus dulu, baru Baru masuk ke dalam ya, ya? makanya kayak diving gitu. Oh, Oke. itu namanya ini Nah, diver ya? itu secara gayanya. Kalau Oke. secara teknisnya kenapa nih? Karena flow foam. Jadi untuk Ini flow foam? flow foam. Gokil. Jadi secara Cetak-cetak di permasi ini buat cetak donat, cetak kue Nah. itu udah ada itu. Cetak, ya. jadi velg ini kebulatannya 99% karena velg ini dibikin kecil kayak velg motor. 99,99. Wih. Jadi velgnya itu aslinya dibikinnya kecil segini, terus dipanasin, ditarik. Tariknya pakai roller. Jadi makanya kita bilang kebulatannya 99% lebih bulat. Gitu. Ini mereknya Face wheel ukuran berapa? 18. Ya. Lebarnya berapa tuh? Lebarnya ini 8,5. 8,5. Oke. Ya. 18 kali 8. Karena bannya kan ini tadi standarnya 205. Ah. Sekarang kita naikin menjadi 225. Ya. Dengan total diameter ingat yang penting itu ini yang suka orang keliru. Bukan soal peleknya tapi total diameter. Total Diameternya sama standarnya harus sama. Oh, Ya, I see. ininya. Ya. Bukan ininya. Bukan Kamu peleknya. misalnya mau ke 19 pakai berarti harus 225, 45, 19 bisa aja itu nggak salah. Profil tipis ini. Iya. Oke. Ya itu yang suka keliru. Orang suka bilang boleh naik 1, naik 2 nggak itu jangan ya. Oh. Itu ngomongan tahun 70-an tolong. Nah, pilihan kedua ini warnanya gunmetal, Erik. Oke. Karena kan ini kita temanya mobilnya putih. Putih. Ya. Jadi kita pilih yang warna yang masuk ke mobil ini seperti apa desainnya ya. Sekarang kita coba tempel ke mobilnya ya. Siapa? Yuk. Oke, nama members, inilah all new Nissan Kick yang sudah dimodifikasi.
Terima kasih sudah menonton video ini, dan bagaimana menurut kalian? Manakah velg yang cocok dipasangkan ke all new Nissan Kicks e-Power? Apakah Fog Racing T37 OG atau Fast Wheel? Coba berikan pendapatnya di kolom komentar di bawah ya.